Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man abaru?" Rasul, kepada siapa saya berbuat baik? Qala ummak. Berbuat baiklah terhadap ibumu. Dan ummak ini kemudian di fathah, bukan ummuk tapi ummak, ya, jadi ummak. Kemudian juga kita lihat qala summa man. Kemudian Rasul, kalau saya sudah berbuat baik terhadap ibu saya, summa man, kepada siapa lagi saya berbuat baik? Qala ummak, ibumu. Ini yang pertama, ini yang kedua, ibumu. Ada yang kedua. Qala, kemudian sahabat ini bertanya, Rasul, kalau saya sudah berbuat baik kedua kalinya kepada ibu saya, kepada siapa lagi saya berbuat baik? Qala ummak, kepada ibumu 3 kali. Qala, Rasul, kalau sudah 3 kali saya berbuat baik terhadap ibu saya, berkali-kali ibu, summaman, atumma ada rabi'ah, faqala abaka, maka kembali pada bapakmu. Jadi kata bapak disilah kemudian berbuat baik terhadap bapak atau ayah. Nah, alhamdulillah sekarang orang yang kita bicarakan ada di soft pertama. Adillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad. Babnya adalah babu birril ab, berbuat baik terhadap bapak, terhadap ayah, terhadap pae, apalagi sebutannya apa lagi Pak? Bapak, ayah, pae, abi, buya dan sebagainya. Kenapa kita membahas khusus untuk bapak? Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang ibu. Sekarang adalah bapak. Maka kita lihat dari hadis dari An Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah man abarru. Dikatakan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abarru? Rasul, kepada siapa saya berbuat baik? Qala ummak. Berbuat baiklah terhadap ibumu. Dan ummak ini kemudian di fathah, bukan ummuk tapi ummak, ya, jadi ummak. Kemudian juga kita lihat qala summa man. Kemudian Rasul, kalau saya sudah berbuat baik terhadap ibu saya, summa man, kepada siapa lagi saya berbuat baik? Qala ummak, ibumu. Ini yang pertama, ini yang kedua, ibumu. Ada yang kedua. Qala, kemudian sahabat ini bertanya, Rasul, kalau saya sudah berbuat baik kedua kalinya kepada ibu saya, kepada siapa lagi saya berbuat baik? Qala ummak, kepada ibumu 3 kali. Qala, Rasul, kalau sudah 3 kali saya berbuat baik terhadap ibu saya, berkali-kali ibu, summaman, atumma ada rabi'ah, faqala abaka, maka kembali pada bapakmu. Jadi kata bapak disilah kemudian berbuat baik terhadap bapak atau ayah. Nah, alhamdulillah sekarang orang yang kita bicarakan ada di soft pertama. Dan orangnya ada di depan layar. Luar biasa. Kita akan berbicara tentang bapak, ayah, dan juga apa yang harus dilakukan oleh ayah. Termasuk kita nanti akan belajar dari Nabi Adam alaihissalam selaku bapak, kemudian memiliki putra putri. Nah, penjelasan dari hadis yang kelima ini, jamaah rahimakumullah, ketika Rasul SAW ditanya oleh sahabat kepada siapa harus berbuat baik, maka Rasul menjawab ibumu dan juga ibumu 3 kali. Siapa lagi? Kemudian adalah bapakmu, baru bapaknya. Maka ibu yang dulu kita sampaikan bahwa ibu adalah asal dari segala sesuatu, menjadi induk. Maka Imam Syafi'i punya kitabul induk dari madhab Asy-Syafi'i. Maka orang tua itu kemudian menjadi tempat nyaman untuk kembalinya anak. Kembalinya anak itu adalah kepada orang tua. Fafihi bayanun manzilatul ab wa wujubuhu birrihi wa li ajli birril ab. Auradul musannif hadal hadis kama yushiru at-tabwib.
Kemudian dalam pembahasannya, kenapa baru bapak disebutkan sesuai dengan urutan pembaban. Di bab pertama kan tentang ibu, maka sekarang sudah waktunya untuk bahas tentang bapak. Nah, terkait dengan bapak ini, jamaah rahimakumullah, maka kemudian kita lihat ayah atau bapak. Kita melihat dari apa yang kemudian terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah Nabi yang kemudian adalah bapak atau lelaki pertama yang diciptakan oleh Allah. Sekalipun kemudian ada penelitian, ada sebelum Nabi Adam. Oke, itu kita letakkan dulu. Tapi pembahasan di sini adalah bagaimana seorang bapak memainkan peran penting di dalam keluarganya. Yang sekarang kita sudah menjadi bapak, kita evaluasi, belajar dari Nabi Adam dan dengan putra-putranya. Yang calon bapak on the way, maka ini bisa menjadi bekal awal. Mana lagi calon bapak? Belum kelihatan di sini. Oh, Edi sudah. Adnan mana? Adnan. Bagaimana kemudian inspirasi dari Nabi Adam alaihissalam menjadi seorang ayah, menjadi seorang bapak, mengajarkan ketaatan dan juga kesabaran. Ya, juga kemudian pernah melakukan kesalahan. Mungkin kita juga pernah melakukan kesalahan. Bukan mungkin lagi, kita pernah berbuat salah. Tapi kullu bani Adam khata'un. Anak Adam itu berpotensi untuk salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah dia mau bertobat. Mungkin ayah itu pernah salah, menjadi seorang ayah pernah salah. Mau nggak kemudian bertobat memperbaiki kesalahannya? Kemudian juga Nabi Adam alaihissalam itu kemudian pernah hidup di surga dan juga di bumi. Tapi kemudian Nabi Adam mengajarkan kasih sayang keluarga. Nah, kita akan lihat di sini pembahasan kita itu kaitannya adalah bagaimana kemudian orang tua berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari putra-putrinya, yang itu menjadi kewajiban bagi anak berbuat baik pada orang tuanya. Dalam pembahasan kita adalah sang bapaknya. Bapak ibu. Nah, bapak-ibu itu yang sudah melewati masa. Jadi kalau bapak ibu itu sudah tidak berjaga lagi. Pernah tidak kemudian di rumah itu anak-anak terus pada bertengkar, mulai dari hal yang sepele sampai pada saling marah besar. Jadi masalah sepele, rebutan mainan, rebutan makanan, rebutan kasih sayang, rebutan ini dan itu, mungkin yang kecil. Hanya kemudian karena sandalnya tidak sama, berantem. Hanya karena kemudian keduluan megang remote TV, berantem. Hanya keduluan kemudian duduk di sofa, berantem. Atau kemudian hal-hal yang sepele misalkan. Yang satu ditanya kabarnya, yang satu tidak ditanya kabarnya oleh bapaknya. Kak, gimana kabarnya? Adiknya cemberut. Kemudian ditanya, Dek, hari ini kok malam ini nggak belajar? Kakaknya tidak ditanya, marah. Saya nggak diperhatikan dan sebagainya. Maka dari masalah yang kecil, rebutan mainan, tapi akhirnya pada ngambek berhari-hari, bahkan sampai bilang, Bapak lebih sayang dia daripada saya. Ayah ternyata lebih sayang dia daripada saya. Oh, anak bisa mengatakan itu. Berarti harus ada langkah cepat dari bapaknya untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan dianggap sepele. Misalkan dibilang, Bapak lebih sayang dia daripada saya. Emang iya? Kamu nggak tahu ya selama ini ya? Oh, bahaya itu, Pak. Itu bahaya. Kalimat dari bapaknya tadi, emang iya kamu nggak tahu ya selama ini? Kita aja nggak ngerti. Anak digitukan, itu nanti kita lihat. Itu kata-kata yang sederhana menurut orang tua, tapi dampak secara psikis. Maka di saat anak sedang pada berantem, wah wajarlah namanya juga anak-anak. Ya, namanya juga kakak beradik. Ya, namanya juga ya segitulah 11-12. Ya. Tapi kalau dibiarkan sesuatu yang terjadi pada anak sama ayahnya itu kemudian dibiarkan, maka konflik kecil itu bisa berkembang menjadi jarak emosional yang sulit untuk dijembatani. Sulit dijembatani kalau mereka sudah dewasa. Sudah dewasa Bapak Ibu. Apalagi anak sekarang sudah bisa melihat dan menilai. Oleh karena itulah ketika kita masih diberi karunia satu putra atau satu putri, kasih sayang kan tertumpu pada anak tunggal ini. Lah kalau sudah lahir adiknya, bagaimana kemudian sudah lahir adiknya yang kedua? Bagaimana ketika jumlah anak yang ketiga lahir? Maka boleh dikatakan bahwa kasih sayang semula diberikan pada anak pertama akan berkurang kepada adiknya, agar berkurang lagi kepada adik-adiknya.
Nah, itu kemudian kita menjadi aware. Maka ayah menjadi penting, sehingga kalau dalam hadis tadi kemudian ayah mendapat perhatian adalah ditaati oleh anaknya, maka di sini juga ayah juga harus memperhatikan anak-anaknya. Ini saat terjadi ada konflik anak-anak, konflik misalkan anak-anak yang masih TK di playgroup, kelompok bermain, kemudian di SD, usianya masih SD Bapak Ibu, sekalipun masih kecil, kalau sudah ada konflik maka saat itu harus diselesaikan tanpa harus nunggu usianya tua atau usianya dewasa. Nantilah kalau sudah balik tak selesaikan, tak pahamkan. Kalau sekarang ini diomongin nggak, masih anak-anak nggak paham, masih pada bocil, justru itu menjadi sesuatu yang terlambat. Karena dia sudah ibaratnya marah, itu sudah mengeras, marah itu sudah mengeras. Maka di saat terjadi satu konflik kecil kakak beradik dalam rumah tangga, ayah harus memainkan peran yang signifikan, peran yang tegas. Jangan kemudian ihmal, meremehkan atau apatis. Maka ayah itu pihak yang harus membuat keputusan dengan cepat. Siapa yang benar dan siapa yang salah, untuk menunjukkan. Kalau misalkan nggak ketahuan, ditanya satu persatu. Sehingga anak itu kalau dia salah, kita tunjukkan di mana salahnya, yang benar seperti apa kita beritahukan saat itu juga. Sehingga siapa yang salah, jadi itu tunjukkan di mana kesalahannya, dan yang benar seperti apa. Yang benar kita katakan, kamu benar, kamu yang salah. Jadi kan biar jelas, tidak abu-abu. Tapi kemudian yang salah kemudian tidak diintimidasi, tidak dibully, tidak. Tunjukkan bahwa itu salah. Ketika ditunjukkan bahwa itu salah, untuk tidak diulangi kesekian kali. Itu kan tugas ayah. Jika memang ayah masih ada. Kalau tidak ada maka ibulah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, maka ayah juga menjadi penengah yang harus menjaga keadilan. Jangan kemudian belah sebelah. Ketika belah sebelah kepada adiknya, maka menjadi ada satu orang yang kemudian merasa disalahkan. Kakak beradik kemudian rebutan mainan, adiknya nangis, yang dibela adiknya. Padahal tadi mainan itu punya kakaknya. Kakak, kamu tuh harus mengalah sama adik. Kamu tuh udah dewasa, harus mengalah. Nanti muncul gini Pak, kenapa saya harus mengalah sama dia? Kenapa kalau sama dia saya harus mengalah? Enak kali dia. Bahkan kalau misalkan nanti dilanjutkan lagi, menjadi berbahaya. Oh, gara-gara adik ini saya harus mengalah. Bagaimana ini harus disingkirkan? Gitu. Kalau kemudian tidak disikapi dengan baik dan juga dengan bijaksana. Maka seorang ayah juga, kalau dia membiarkan dan menganggap hal yang biasa, itu berbahaya dalam perkembangan sang anak nantinya. Nah, ini ayah kenapa harus mendapat perhatian lebih dari anaknya setelah ibu? Karena ayah punya tanggung jawab yang besar dalam menata anak-anaknya. Ketika ayah ingin dihormati, maka didilai anak dengan yang baik. Dalam perjalanan masa Umar bin Khattab, ketika menjadi seorang khalifah, seorang lelaki ayah datang, wahai khalifah Amirul Mukminin, anak saya sudah berani membantah saya, sudah berani berkata kasar kepada saya, sudah berani membentak saya. Begitu kan? Khalifah dilaporin perilaku anak yang tidak baik. Maka khalifah kemudian memanggil sang anaknya, wahai prajurit, datangkan anak bapak ini. Mau ditanya, benar nggak dia melakukan itu? Betul, didatangkan anaknya, kemudian ditanya, wahai anak, apakah benar kamu sudah berani membentak ayahmu? Iya. Apakah benar kamu sudah berani membantah ayahmu? Iya. Apakah benar kamu sudah mau mengancam, memukul ayahmu? Iya. Emang kenapa? Durhaka kamu berani sama ayahmu seperti itu. Durhaka. Itu durhaka itu. Berani-berani sama ayahmu seperti itu. Durhaka. Maka sang anak kemudian tanya, wahai khalifah, jangan tergesa-gesa menghukumi aku seperti itu. Boleh nggak saya bertanya? Silakan. Kamu bertanya apa? Apa hak anak dari orang tuanya? Apa hak anak dari orang tua? Jadi anak itu dapat apa dari orang tuanya? Hak anak adalah kewajiban orang tua untuk memenuhi. Maka waktu itu Khalifah Umar bin Khattab menjawab 3 hal. Yang pertama adalah anak berhak mendapat calon ibu yang baik. Calon ibu
Jadi adalah calon istri dari bapaknya. Yang kedua, anak berhak mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya. Yang ketiga, anak berhak mendapatkan pengajaran Al-Quran yang baik. 3, itu hak kamu 3. Kata sang anak gini, wahai khalifah, satu pun dari 3 hak yang harus saya terima dari orang tua saya tidak pernah saya dapatkan. Saya tidak memiliki ibu yang baik. Ibu saya adalah seorang budak hitam yang dibeli 2 dirham di pasar. Jadi bapaknya tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha untuk mencari ibu yang baik. Yang kedua, saya dikasih nama Ju'al. Kalau tadi anak berhak mendapatkan nama yang baik, saya dikasih nama Ju'al. Ju'al itu bisa bermakna orang yang buruk rupa, atau Ju'al itu bisa bermakna hewan yang tinggal di pohon kelapa yang berlubang, warnanya hitam. Napa menika, Pak? Ya, kewawong. Jadi namanya itu nama kewawong. Kewawong itu Ju'al. Wah, namamu siapa, nama lengkapnya? Kewawong, panggilannya kok Wawah gitu. Jadi dia mendapat nama yang tidak baik. Yang ketiga, saya tidak pernah diajarin Al-Quran oleh orang tua saya. Maka yang semula kemudian Khalifah Umar bin Khattab simpati terhadap bapaknya, sekarang tidak lagi. Wahai ayah, kenapa kamu mendapat perlakuan seperti itu dari anakmu? Karena kamu tidak memberikan hak yang seharusnya diterima oleh anakmu. Kamu tidak memberikannya, maka dia protes. Suruh pergi. Nggak perlu diselesaikan. Nggak perlu anakmu dihukumi karena kesalahanmu sendiri, karena orang tuanya sendiri, karena bapaknya sendiri memperlakukan anak seperti itu. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di rumah misalkan ada dilema orang tua. Ketika terjadi cekcok anak-anak itu, terkadang orang tua mengatakan, menyuruh mereka diam dan berhenti bertengkar. Diam, siapa masih bicara? Sini, tak pukul, ayah pukul sini. Ayo, diam enggak? Orang tua sudah mengangkat tangan. Kadang orang tua menginginkan masalahnya selesai waktu itu. Maka ingin berhenti bertengkar tanpa benar-benar menyelesaikan masalahnya. Jadi nggak selesai kan masalahnya. Kakak adik kemudian pada berantem, omel-omelan. Namanya juga anak kecil, kemudian cubit-cubitan. Ada yang kemudian ya mukul dengan pukulan anak kecil, tapi kan tetap sakit bagi yang menerimanya. Udah Pak Dedam, nggak usah berantem. Dah sana, tidak ada tidur. Kalau mereka sudah disuruh tidur di malam hari, kira-kira masih ada dendam nggak Bapak Ibu dengan anak kecil? Kan masih ada. Anak itu masih ada. Jadi orang tua ayahnya menghentikan masalah pada malam itu, tapi tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Karena nggak ada usaha. Masalahnya apa? Atau kemudian dilema orang tua adalah memberi hadiah atau perhatian lebih salah satu anak, tapi malah menambah rasa cemburu di hati anak yang lain. Sudah kakak sana, kakak pergi sana main sendiri. Ini biar untuk adik. Ini dia tak kasih hadiah. Nah, adiknya dikasih hadiah, kakaknya tidak. Nggak dimasalah juga. Maka jamaah rahimakumullah, sekalipun masih SD, kita menemukan dalam masyarakat, kemudian kita diminta tolong untuk mereda. Masalahnya apa? Masalahnya anak pertama ini kemudian agak marah terhadap anak kedua, jealous, cemburu, padahal sama-sama perempuan. Kenapa? Beda sekolahan. Kakaknya di sekolah yang biasa di kampung, adiknya sekolahnya agak favorit. Jadi kakaknya setelah besar terjadi kecemburuan. Kenapa saat sekolahnya biasa? Kenapa dia kemudian sekolah favorit dan kemudian dia dibelikan sepeda? Ya memang sekolahnya sama-sama jauh, tapi yang satu banyak temannya, yang kakaknya itu banyak temannya. Yang adiknya ini kemudian karena tidak banyak temannya sehingga dia harus berangkat pakai sepeda di sekolah yang berbeda. Itu menjadi masalah kecemburuan dan masih berlanjut ketika kakaknya sudah SMA sederajat. Apakah sampai kapan? Allah a'lam. Bagi sang adik nggak ada masalah, tidak punya dendam terhadap kakaknya, tapi kakaknya dendamnya terhadap adiknya. Nggak mau merangkul, nggak mau salaman, nggak mau jalan bareng, nggak mau ini dan itu sama adiknya. Orang tua menyadari ketika sudah menjadi masalah, sudah jadi masalah. Padahal ukurannya itu masih, yang adiknya adalah SD, yang kakaknya masih SMP tapi kelas 3. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini kan kemudian tanggung jawab orang tua. Maka orang tua itu mendapatkan hak yang istimewa dari anaknya, tapi kemudian tanggung jawabnya juga besar. Jangan sampai kemudian meninggalkan luka hati pada sang anak. Luka yang kecil memang nggak langsung terlihat, dibentak, diam kamu, diam. Anak digitukan, diam. Hanya kemudian pertumbuhan nanti dia juga menjadi orang yang diam terhadap orang tuanya.
Tapi kemudian dia akan ceria terhadap orang lain. Ada orang tuanya, dia menjadi diam. Ketika tidak ada orang tua, ceria, cerita sana kemari. Ada orang tuanya, diam lagi. Karena orang tuanya membentuknya. Tapi kalau terus terjadi dan nggak diatasi dengan baik, itu bisa menjadi luka yang mendalam. Bahkan membekas sampai mereka itu dewasa. Maka orang tua, tadi kemudian kita tidak boleh, selaku anak tidak boleh berkata kasar kepada orang tua, kemudian tidak boleh menyalahi orang tua dan sebagainya. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini kemudian kita lihat bahwa dari surah Al-Maidah ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq. Bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Idz qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan kurban, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kemudian diterima dari salah satu mereka, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Qala, apa kata Qabil? Qala la aqtulannak. Sungguh aku pasti akan membunuhmu. Loh, ini kakak beradik, Pak. Qabil Habil kan kakak beradik. Kemudian qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ada kalimat ini, qala la aqtulannak. Sungguh aku akan membunuhmu. Jika pertanyaan gini, mungkin tidak kata-kata seperti ini atau semisalnya keluar dari mulut anak yang kelas SD terhadap adiknya, bisa terjadi atau tidak, Bapak Ibu? Mungkin atau tidak? Mungkin kan? Tapi ketika orang tua mendengar, jangan dianggap itu hal yang sepele. Berarti itu udah besar masalahnya. Berarti kebencian di dalam diri abangnya itu atau kakaknya sudah memuncak sampai mengajak, awas, tak tabrakin mobil kamu nanti. Wah, itu bahaya itu. Maka orang tua itu, ayah harus tegas. Kalau yang tahu adalah ibunya, sampaikan kepada suaminya untuk menyelesaikan. Jangan kemudian membiarkan, biasa, itu kan omongan anak kecil, mana mungkin dia serius. Jangan disepelekan. Maka jamaah rahimakumullah, hal yang mungkin dianggap orang dewasa biasa, tapi bagi anak itu kan serius. Nah, inilah kemudian tugas sang ayah. Bagaimana ayah itu kemudian mengambil peran tegas dalam mengatur anak-anaknya. Salah pada berantem, sudah kita bersifat seperti kayak hakim. Oke, sini siapa yang masih marah, silakan marah, ditunggu dah sampai selesai marah. Oh, nangis, udah ditunggu sampai diam. Sudah selesai, bisa bicara, bisa. Nggak bisa masih marah, udah selesaikan dulu marahmu, ditunggu. Bapak tunggu, ayo kamu marah sampai jam berapa? Sudah capek? Sudah. Bisa nggak Papa bicara sama kamu? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa, ada tegas. Sudah bisa? Bisa. Oke, Bapak mau ngomong. Tadi gimana ceritanya? Ya, kan ditanya, lihat itu. Salah satu ditanya, dia akan cerita, dengarkan. Gitu. Biasanya kalau anak kecil nih cerita, itu bohong nggak sih Bapak Ibu? Bohong atau jujur sih? Jujur kan? Anak kecil masih suka jujur. Jadi kemudian kita jangan sebagai orang tua, kamu bohong itu. Jangan gitu. Dia kan diminta cerita. Ayo sekarang kamu cerita. Ya biar dia cerita. Kita jangan mengatakan bohong. Kalau kita mengatakan dalam bentuk pertanyaan, loh tadi piringnya pecah itu kesenggol atau jatuh sendiri? Kesenggol. Jadi selama orang tua, ayah itu bisa jadi figur, anak itu tidak akan bohong. Tapi kalau orang tua, ayahnya tidak bisa jadikan sebagai figur bagi anak-anaknya, ya akan bohong. Ngapain juga jujur, ayah juga suka bohong sama ibu kok. Kan gitu. Ayah suka bohong kalau di luar, tidak jadi figur. Nah, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahwa nih, kalau dibiarkan, maka luka itu akan menjadi luka hati yang berkepanjangan. Bagi sang anak, orang tadi lihatnya kan diam, ini kenapa sih kalian pada diam, nggak ngobrol-ngobrol? Cuman gitu aja. Kakak beradik cuman seperti itu. Atau konflik kecil ini, ya, konflik kecil yang menjadi permusuhan. Orang tuanya masih muda, jadi masih punya power, kekuatan. Lah nanti kalau orang tuanya sudah sepuh, sedangkan dendam dalam anak itu masih ada, maka kemudian menggelegar menjadi dalam bentuk perebutan warisan, ya.
penyesalan yang sering datang terlambat. Kadang nyesal, iya nyesal kenapa dari dulu tidak diselesaikan. Nah, di sini kemudian jamaah rahimakumullah, kita lihat bahwa ya dari pertanyaannya adalah kalau kita seorang ayah. Nah, ini pembahasan kan tentang ayah ya. Apakah ayah atau aku sudah cukup adil dalam memperlakukan anak-anak? Tidak memiliki anak banyak, alhamdulillah. Anak kita baru satu, alhamdulillah, disyukuri. Anak kita baru 2, 3, alhamdulillah. Pertanyaan tetap sama, apakah aku sudah berbuat adil dalam memperlakukan anak-anak atau belum? Nah, adil lah Ustaz, masa nggak adil? Adil kan cuma waktu makan bareng. Ya, itu adil. Kemudian kalau beli baju lebaran juga dibelikan sesuai dengan ukurannya, ya itu adil. Alhamdulillah. Kalau misalkan sudah ditelusuri, Bu, ketika suami dengan istri sebelum tidur kemudian mengevaluasi gimana kabar anak-anak kita, bagaimana hubungan mereka, alhamdulillah Pak, baik-baik saja, nggak ada. Dan hari ini juga nggak ada konflik. Tadi juga pada main bareng, alhamdulillah kan gitu. Jadi itu. Tapi tidak semua orang tua memiliki waktu untuk mengevaluasi, membicarakan urusan anaknya. Gitu. Anak saya sudah besar, sudah kuliah, biarkanlah dia kuliah. Nah, saya sudah SMA, biar dia belajar sendiri dan sebagainya. Nah, sebelum terlambat. Yang kedua adalah apakah mereka merasa aku adalah tempat yang aman untuk berbagi perasaan? Orang tua sang ayah akan berpikir, apakah saya sebagai ayah kemudian memberikan rasa aman kepada mereka untuk berbagi perasaannya, gitu. Atau bahkan kemudian anak nggak pernah cerita kepada ayahnya terkait dengan apa yang dialami oleh dirinya. Males cerita sama ayah, dicuekin, nggak ada feedback, nggak ada balasan, nggak ada respon, kaku, kering ayah itu. Kalau cerita sama ayah, misalkan, ya, saya tadi naik sepeda, tapi terjatuh karena hujan. Kamu itu loh, di mata-mata kayak gitu, kemudian terus dimarahin. Makanya aku lihat di jalan tuh, daripada saya cerita kepada ayah nanti dimarah-marahin, kemudian mendingan gak usah cerita. Jadi ayah itu nggak jadi tempat yang nyaman bagi anaknya. Maka nanti akan banyak masalah yang dihadapi anak, nggak akan kembali pada ayah. Sama seperti kalau apa niku ulah marani kependung. Nah, gebuk, ulah marani gebuk, ular mendatangi alat pukul, nggak ada ular kemudian ini lo pukul aku, ini lo pukul aku, nggak mungkin gitu. Anak juga akan berpikir demikian. Kalau orang tua menjadi ancaman bagi kehidupan anak akan mendekati orang tuanya. Katanya cuma sesaat dan sekilas, karena dia merasa terancam kalau sama orang tuanya. Entah terancam dari omongan, dari kekerasan verbal atau kekerasan psikis. Awas kalau kamu masih naik sepeda masih jatuh, tak sita nanti sepedanya. Itu kan ancaman psikis atau kekerasan fisik ya. Nah, itu kemudian maka ayah tidak nyaman untuk diajak berteman dengan anaknya. Maka yang ketiga, apa yang bisa aku lakukan sebagai ayah agar konflik antara mereka tidak berkembang menjadi jarak yang sulit diperbaiki di masa depan? Kan harus ada sikapnya. Maka jangan cuek kemudian ketika istri melaporkan kepada suaminya, ya anak kita tadi berantem ya, rebutan apa Bu? Ya biasa rebutan lauk gitu, rebutan lauk. Dari asal ayah ikan besar dipotong jadi 2, semua pada ingin bagian kepala, nggak ada yang mau ekor, carikan ekor. Nah, kalau misalkan orang tua sudah mengetahui perilaku anaknya demikian, mau hal yang sama, kan kemudian bisa disamakan. Oh iya, kalau gitu besok kemudian beli ikan 2, dipotong jadi 2, yang dihadirkan kepada anaknya ya kepala-kepala gitu. Tapi perjalanan sang ibu, yang ibu muda itu, dia lambat-lambat akan memahami karakter anaknya, sukanya seperti apa, kemudian diperlakukan sebagaimana kesukaannya. Nah, pertanyaan ini jamaah rahimakumullah, bagi sang ayah akan menjadi tantangan. Bagi sang ayah, kita ingin mendapat perlakuan baik dari anaknya, tapi kemudian kita selaku ayah tidak adil. Kalau hadis tadi kan berbuat baiklah terhadap ayahmu setelah kepada ibumu. Gimana anak mau berbuat baik terhadap ayahnya kalau anak ayahnya itu memperlakukan perilaku yang tidak adil? Yang kedua, bagaimana kemudian anak akan berbuat baik terhadap orang tuanya pada ayahnya, sedangkan ayahnya itu menjadi tempat yang tidak nyaman untuk berbagi kisah, cerita, dan juga kondisi diri sang anak, ya kan? Dan juga dan seterusnya. Maka jamaah rahimakumullah, Al-Maidah 27 ini menjadi pelajaran bagi kita. Inilah maka yang terjadi adalah qala la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Dan ini kan kemudian terjadi di luar, tidak di depan Nabi Adam alaihissalam.
konflik yang berakhir tragis. Tragis, jadinya tragis. Karena berakhir pada pembunuhan. Kalau kita lihat sejarahnya disebutkan bahwa ada yang menyebutkan ada Hawa, istri Nabi Adam, itu memiliki anak 100 dari 50 kali kelahiran. Setelah melahirkan kemudian ada bayi yang kemudian kembar. Dia memang kembar, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Syariat pada waktu itu kan kembarannya tidak boleh menikah dengan kembarannya sendiri. Harus menikah dengan kembaran di atas atau di bawahnya. Kembarannya Habil, perempuan yang ya biasa standar. Kembarannya Qabil, perempuan, kembaran itu ada perempuan yang cantik. Maka syariatnya adalah Habil menikah dengan kembarannya Qabil, Qabil menikah dengan kembarannya Habil, kan gitu. Yang enak siapa? Habil apa Qabil? Habil tuh. Qabil tidak terima lah. Jadi situ sudah menjadi konflik gitu. Karena itu syariat waktu dulu itu. Nah sekarang ini kemudian seorang ayah memiliki putra-putri yang sudah dewasa masuk usia pernikahan, perlu juga dapat perhatian Bapak Ibu. Kenapa kalau dia mau nikah diperhatikan, saya nggak diperhatikan? Kenapa ayah kemudian tanya sama adik, dek sudah ada jodoh belum? Kamu kan ini. Kemudian saya kok dibiarkan nggak ditanya, padahal saya lebih tua, dan saya belum nikah gitu kan gitu. Nah, itu kan memberikan ya mulai konflik juga. Kenapa dulu ketika adik nikah kemudian wah pestanya besar, sekarang kemudian saya nikah cuman di masjid, musola dan sebagainya. Itu bisa jadi masalah juga itu. Meskipun tidak ada uang, orang tua perlu menjelaskan. Saya nek gak salah itu pernah mendengar orang tua saya menjelaskan seperti itu, Pak, kakak kan anak ke-8 saya. Iya dulu bapak punya uang, masih muda, jadi pernikahan kakakmu ya seperti kamu ini. Dan sekarang ini juga sudah sepuh dan pendapatan kurang, ya pernikahan kamu juga seperti ini, mohon dimaklumi. Dan dimaklumi. Jadi misalkan yang anak perempuan bapak itu kemudian semua anak perempuannya ditawari dan dikasih fasilitas. Anak yang kedua karena perempuan dibelikan mesin jahit. Nah anak ketiga tawarin, kamu mau belajar jahit nggak? Kalau mau belajar jahit bapak kursusin dan nanti bapak belikan mesin jahit seperti kakakmu. Nah, pengen dibelikan dituruti. Adiknya kemudian demikian, dikursusin dibelikan mesin jahit. Sampai semua anak perempuan dibelikan seperti itu. Terserah setelah dibelikan mau dilanjutkan dalam bentuk usaha atau tidak, itu haknya mereka masing-masing. Tapi dia sudah, itu hak pilihannya mereka masing-masing. Tapi anak-anak ini sudah mendapatkan yang sama dari orang tua. Hanya adik saya ditawarin, gimana kamu mau kursus jahit? Enggak, saya mau kuliah. Akhirnya dia kuliah. Jadi karena kuliah nggak bisa jahit, dia milih kuliah. Dan itu ada pilihannya. Jadi tidak perlu disesali karena itu adalah pilihan. Jadi bagaimana seorang ayah tetap kemudian membuka dialog dengan anaknya untuk melihat bagaimana pendapat mereka terkait dengan apa yang akan diberikan. Nah, di sini konflik berakhir pada tragis adalah ketika Habil ada seorang pengembala. Ketika berkorban itu menyiapkan memilih kambing terbaik dari ternaknya sebagai kurban. Sedangkan Qabil adalah seorang petani yang mempersembahkan biji-bijian dari hasil panennya. Jadi dia memilih hasil yang buruk, tidak totalitas. Yang Allah terima adalah ikhlas dan juga takwa. Mengajarkan keikhlasan dan ketakwaan pada anak tidak harus nunggu kemudian dewasa. Kan bisa dikemas dalam bentuk cerita, diperkenalkan istilah-istilah itu. Kejujuran ditanamkan sejak awal. Itu orang tua. Maka dari peristiwa di Al-Maidah 27 di kehilangan Habil dan kegagalan Qabil. Jamaah rahimakumullah. Orang tua mengajarkan kejujuran. Ketika pulang dari kerja, dia lihat laptopnya itu ada sisi bagian ujung laptop itu kemudian patah. Laptopnya. Orang tua tahu ini pasti jatuh. Kalau digigit nggak mungkin digigit sama anak sampai keroak. Jatuh. Dan ada bekas jatuhnya. Oke, orang tua kemudian dikumpulkan, anak-anak kumpulkan. Bapak mau tanya, siapa yang menjatuhkan laptopnya bapak? Anak kemudian dengan cepat ngatung, saya pak. Dan tidak ada rasa takut, tapi dia mengakui. Kenapa jatuh? Tadi saya main-main kemudian lari-lari kemudian tersenggol jatuh. Berarti tidak ada unsur kesengajaan. Maka ayah mengatakan, kamu salah. Iya, saya salah. Tahu kenapa salahanmu? Salahanmu di mana? Lari-lari di ruang tamu dekat tempat kerjanya ayah. Misalnya kalau lari-lari bermain hanya di luar.
Tapi dia lari-lari di ruang tamu. Kamu salah kan? Salah. Ditunjukin kan itu salah. Maka kemudian nasihat adalah kamu harus berhati-hati ya, hati-hati. Karena ayah sudah meletakkan laptop di tempatnya. Tapi kamu yang kemudian lari-lari misalnya. Selesai. Minta maaf ayah. Ya, ayah maafkan. Itu. Jadi anak meminta maaf kemudian diterima. Selesai, urusan situ selesai. Dia tahu di mana kesalahannya, dia mengakui, bapak ayahnya juga mengapresiasi atas pengakuan kejujurannya itu, kemudian udah selesai. Jadi hubungannya tidak kemudian retak. Dah ya, kalau main-main jangan di samping tempat kerjanya ayah. Ya tetap main-main biasa. Satu hari datang lagi. Lihat mainan. Mainan siapa ini? Mainan tetangga, anak tetangga. Kenapa ada di sini? Kamu pinjam ya, kembalikan. Kalau kamu pinjam, tidak ya. Tadi dia main di sini, bawa mainan ini dan ditinggal. Karena saya mau pinjam, ya sudah, kembalikan gitu. Jangan sampai ada mainan tetangga di rumah kita. Gitu. Jadi itu mengajarkan juga jamaah rahmatullah, meskipun Bapak Ibu juga mengalami hal itu, wah tidak mudah Ustaz. Ya memang. Tapi kemudian itu tanggung jawab kita. Dulu kita sendiri kemudian ingin dipertemukan dengan jodoh. Allah sudah pertemukan dalam ikatan pernikahan. Ketika sudah menikah ingin diberi keturunan, Allah sudah kabulkan beri keturunan. Itu adalah amanah, itu harus dirawat, dijaga. Jangan sampai mengeluh, kamu nggak bisa diatur. Gimana? Mau mama masukkan lagi po? Nggak bisa, udah lahir. Mau dimasukkan kemana? Nah, itu. Maka bahaya iri hati dan dengki pada seorang anak, ayah memiliki peran di sini ya. Karena sumber menjadi sumber masalah keluarga. Kalau ada anak yang iri hati dengan saudaranya, kakak beradik itu, atau bahkan dengan orang tuanya, maka harus kemudian diobati. Jamaah rahimakumullah, perlu mengedepankan keikhlasan dan ketakwaan. Iya, itu menjadi penting. Dan kemudian ayah itu menjadi figur di mana kemudian ayah memberikan keteladanan di sana, memberikan keteladanan. Memahami bahwa korban yang diterima itu bukan masalah besar kecilnya, tapi kemudian ketakwaannya. Misalkan seorang ibu ya, kalau misalkan di beberapa daerah, Bu, nanti anak pertama mau laki-laki atau perempuan? Bapak-bapak, biasanya ibu-ibu kalau ditawari kayak gitu, pengen punya anak laki-laki atau perempuan, jawabnya apa? Kalau ibu-ibu apa maunya? Perempuan. Kenapa Bu perempuan? Nanti bisa bantu saya di dapur bersih-bersih. Oke, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Bapak pengen anak pertama laki-laki atau perempuan? Laki-laki dong gitu. Ya, kenapa gitu? Ya nanti bisa bantu saya kalau besar. Bisa nyetirin, boncengin, kemudian bisa teman diskusi. Ya, itu adalah harapan. Tapi kan Allah punya kepastian dan punya kehendak. Jadi ketika sudah Allah putuskan, ya itu kemudian diterima gitu, dan itu harus diterima. Maka tugas kita adalah berusaha kemudian meminta. Ya memang meminta, makhluk itu banyak meminta. Tapi kita harus sadar dengan permintaan kita itu. Maka pesan penting adalah bagaimana mengajari anak bahwa ketika melakukan kebaikan jangan mengharapkan pujian dari orang lain. Itu juga. Sehingga nanti kemudian anak tidak haus pujian. Nggak ada yang muji kok, males mau bantu-bantu gitu dan sebagainya. Maka menjadi masalah jika itu dibiarkan. Maka disinilah kemudian kita lihat bahwa seorang ayah akan menghadapi tantangan besar, tantangan yang berat ya. Bagaimana menyelesaikan tragedi yang terjadi di antara kedua putranya dalam situasi seperti ini, penting bagi seorang ayah untuk menjadi penengah yang adil dan membimbing anak-anaknya agar memahami dampak dari rasa iri dan keegoisannya itu. Nah ini ketika ayah mengajarkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keikhlasan, ketakwaan pada sang anak, anak akan menjadi respek pada orang tuanya, akan mendapatkan birrul walidain, perbuatan baik dari sang anak. Saya respek, sama lu kalau tidak menghargai ayah. Bagaimana tidak menghargai ayah? Wah, itu sudah mengajarkan banyak hal, tapi kenapa tidak diperhatikan? Maka kalau kita lihat dalam hadis tadi juga, jamaah rahimakumullah, yang kemudian kita lihat dalam hadis di atas tadi adalah di sini ini, maka kemudian menempatkan bahwa berbuat baik terhadap ayah, sekalipun disebutkan cuma sekali, tetap mendapatkan perlakuan yang baik dari anaknya. Tepat mendapatkan perlakuan yang baik. Maka seorang anak itu juga harus lean, bersikap lemah lembut, berkata yang lemah lembut terhadap kedua orang tuanya.
Jadi berkata yang lemah lembut. Bagaimana anak itu bisa berkata lemah lembut terhadap orang tuanya ketika orang tuanya memanggil anaknya aja dengan panggilan yang tidak sopan. Misalkan panggilan apalah pada anaknya, akan mikir, loh, nama saya kan bukan itu ya, kok dipanggil nama itu ya. Wes berdoa dipanggil apa-apa tetap aja kamu. Misalkan anaknya suka pelupa, lupa memang nggak ingat anaknya lupa. Naruh makan di mana? Ya, makanan saya di mana ya? Kok lupa naruh di mana? Dia kan sudah jujur, anak sudah jujur. Tapi kemudian ayah menanggapi dengan panggilan yang buruk terhadap anaknya karena dia lupa. Ya, anak akan menjadi kecewa. Maka anak tidak bisa dengan tulus memberikan penghargaan terhadap orang tuanya. Karena orang tua yang harus mengayomi ternyata tidak memberikan itu terhadap anak-anaknya. Akan menjadi mencari tempat yang lain. Atau kemudian ketika minta bantuan pada ayahnya, ya bisa minta tolong nggak bantu angkatin ini. Anak sudah menggunakan kata ya bisa minta tolong tidak. Itu kan kata-kata yang bagus. Tidak meminta ya angkatin ini dong, kan tidak. Ya bisa minta tolong nggak? Nah gitu. Bapak Ibu mungkin pernah melihat satu video ya, anak kecil ngomong sama ibunya pakai bahasa Jawa yang halus. Bu, sakit nyuwun tulung. Ada apa dek? Orang tuanya juga bayar balasnya dengan bahasa Jawa yang halus. Sakit tidak meleke unjuan, sakit angsal nyuwun sakit tidak meleke susu. Anjir. Jadi minta tolong bu boleh minta tolong. Bisa nggak saya dibuatin susu? Kan masih kecil dia. Dibuatin susu. Ibunya juga menjawab dengan baik. Bisa. Misalkan mau yang gelas besar apa yang gelas kecil? Yang gelas kecil saja. Mau panas yang atau yang sedang? Sedang aja. Maka sesuatu yang dibelikan orang tua dengan baik maka akan dikembalikan oleh anak dengan baik juga. Maka orang tua jangan mengharap sesuatu yang baik dari anaknya kalau dia sendiri tidak bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan besok terkait dengan masalah ucapan. Bagaimana kita harus berucap terhadap orang tua, tapi kedua orang tua dan juga nanti kemudian kepada sang ayah insya Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Anjir, mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.